Terima kasih teman-teman telah mampir di channel Mendongeng 31 ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan jangan lupa bahagia ya. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai saja ceritanya. Jadi begini ceritanya. Setelah melihat panel informasi yang keluar di mana-mana, yang memberitahukan bahwa Tower of Trial reboot dan update tahap pertama telah selesai. Sementara itu masih di dalam kamarnya, Kang Jin Hyuk pun terpanah dengan apa yang sedang terjadi di dunianya. Yang tidak pernah terpikirkan olehnya bahwa apa yang ia mainkan di dalam dunia maya kini muncul dalam dunia nyata. Seraya ia bergumam, sepertinya aku harus menenangkan diri dan mendinginkan kepalaku ini. Dengan ia menelan ludahnya sendiri, kini ia pun ingin membuktikan apa yang ia lihat pada berita yang baru saja ia lihat. Ia pun segera bersiap untuk keluar dari kamarnya dengan mengambil jaket warna birunya untuk menghalau rasa dinginnya udara pagi itu. Seraya ia pun bergumam dalam harinya, jika Tower of Trial itu benar-benar muncul di dunia ini dan menjadi nyata, maka aku tidak bisa membuang-buang waktu di sini seperti ini. Aku harus segera menemukannya untuk tetap bertahan hidup. Sepertinya selain Kang Jin Hyuk ingin melihat kenyataan yang ada di sekitarnya, ia pun sepertinya tahu apa yang harus ia lakukan jika ini semua benar-benar terjadi. Dengan segera ia pun keluar dari kamarnya dan berlari di lorong-lorong tempat tinggalnya. Seraya bergumam, sepertinya aku harus ke tempat itu dan aku harus cepat. Di mana aku akan bisa mendapatkan item-item yang kubutuhkan itu. Kang Jin Hyuk menuruni anak tangganya dengan cara berlompat dari satu tempat ke tempat yang lainnya agar ia dapat menuruni tangga itu dengan cepat. Seraya berujar, akankah mungkin dunia ini akan berakhir? Tapi mengapa dengan aku ini ada rasa yang aneh dalam diriku ini? Hatiku tidak merasakan takut sedikit pun. Malah sepertinya hatiku berdebar karena bersemangat. Sementara itu di luar, tepatnya di pusat kota masyarakat pun mulai terlihat panik dan ingin segera keluar dari ancaman pemusnahan umat manusia yang diberitahukan oleh panel Tower of Trial ini. Dan beberapa orang segera melihat cellphone-nya mencari tahu jadwal kereta yang tercepat untuk berpindah ke kota lain. Dan ada di antara mereka pun menyarankan untuk pindah ke kota lain, tapi ternyata kejadian itu pun dirasakan tidak hanya di negara Korea saja, melainkan ini terjadi di seluruh dunia. Dan mereka pun tidak percaya dengan apa yang menimpa mereka ini semua, seperti di luar logika mereka. Kang Jin Hyuk pun terus berlari, ia tidak memperdulikan orang-orang di sekitarnya yang hanya memikirkan keselamatan diri mereka sendiri. Setelah Kang Jin Hyuk sampai di suatu tempat sepertinya adalah sebuah mall bawah tanah, Kang Jin Hyuk pun merasa sangat tidak asing dengan keadaan ini, tapi ia pun sejenak merenung dan segera membulatkan tekadnya. Sekarang ini bukannya waktu untuk mundur dari keadaan ini, tetapi sebaliknya ini adalah waktunya untuk maju melawan dengan semangat yang membara. Kang Jin Hyuk pun dengan yakin menuruni anak tangga untuk mencapai tempat tujuannya. Ia pun mengetahui sesuatu dengan tempat ini. Di server Korea, tempat inilah yang dipilih sebagai external zone, dan di seluruh dunia kemungkinan ada sekitar 30 atau lebih. Sedangkan tempat ini adalah yang paling dekat denganku. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, ia pun menuruni anak tangga itu satu persatu. Kang Jin Hyuk pun melihat air mancur di tengah-tengah ruangan, yang dimana di sana juga telah banyak orang yang menunggu dan mempercayai apa yang akan terjadi selanjutnya. Seperti dirinya yang mendatangi tempat ini, Central Underground Strip Mall itu nama tempat yang Kang Jin Hyuk datangi. Mereka pun saling memandangi satu dengan yang lainnya, dan di sana ada wanita dan pria yang sedang berkumpul. Diketahui mereka semuanya adalah orang-orang yang memainkan permulaan dari game virtual Tower of Trial. Di dalam benaknya Kang Jin Hyuk pun dapat menggambarkan apa yang terjadi nanti. Sepertinya item yang akan muncul nantinya akan berada dalam jumlah yang sangat terbatas. Dan jika kita beruntung, kita ada diberikan 5 item itu sudah paling banyak. Gumamnya dengan terus berjalan, dan terus saja Kang Jin Hyuk memperhatikan orang-orang di sekelilingnya, dan ia pun berpikir taktik dan rencana apa yang harus ia siapkan untuk mendapatkan item yang jumlahnya sangat terbatas itu. Dan tiba-tiba terdengarlah suara yang menagih namanya. Kau itu Kang Jin Hyuk, bukan? Sementara itu Kang Jin Hyuk pun hanya melirik saja kepada sosok pria yang memanggil namanya. Dan pria itu pun melanjutkan perkataannya, itu kan benar-benar kau Kang Jin Hyuk. Ternyata kau juga dating ke sini juga. Maksudku, kau tidak melakukan apa-apa tapi memainkan game ini sepanjang hari, baik itu pagi, siang maupun malam. Kau bersembunyi saja di kamarmu. Dengan senyum mengejeknya, sosok pria itu pun memperkenalkan diri yang merupakan partner streamer Pavrecha TV dengan 500.000 subscriber dalam YouTuber. Aku Lee Jong-soo. Dengan kata lain, dia merupakan streamer yang sangat terkenal, dan ia merupakan CEO dari perusahaan di mana Kang Jin Hyuk merupakan bagian dari perusahaan itu. Dengan tatapan yang sangat tajam, Kang Jin Hyuk melihatnya seraya berkata, bukankah ini waktunya untuk jadwal streammu? Kang Jin Hyuk pun mengenal Lee Jong-soo sebagai streamer terkenal dengan 500.000 subscriber. Dengan sangat sombongnya Lee Jong-soo menjawab pertanyaan Kang Jin Hyuk dengan sesuatu yang besar. Seperti ini, bahkan apa yang harus kulakukan saat streaming? Tapi ngomong-ngomong, kau sudah sampai lantai berapa dalam game ini? Ayolah beritahu aku. Kita kan sebagai mantan rekan kerja.
Mari kita berbagi rahasia bersama, apalagi yang kau rahasiakan dengan nada yang sok asik itu kepada Kang Jin Hyuk, dan seketika itu juga Kang Jin Hyuk pun tenggelam mengingat-ingat apa yang telah terjadi di masa lalu, di mana perusahaan yang dikelola oleh Lee Jong-soo itu menipu banyak streamer untuk dijadikan budak konten di dalam kontraknya. Semakin banyak mereka streaming, maka tanpa mereka sadari semakin banyak mereka kehilangan uangnya. Dan suara-suara para streamer dibungkam di bawah kekuatan yang besar dan para pengacara-pengacara hebat di kotanya yang dimiliki perusahaan untuk membelanya agar tidak ada satupun streamer yang dapat mengancam perusahaannya. Dan sehingga teman-teman terdekatku yang sudah dari awal bersama-sama melakukan kegiatan ini mereka pun kini menghilang satu persatu dan harus meninggalkan industri ini karena tekanan yang diberikan oleh perusahaan yang Lee Jong-soo pimpin. Dengan rasa tidak bersalah Lee Jong-soo pun bertanya, "Kang Jin Hyuk, aku tahu kau adalah gamer yang hebat dan kau melakukan stream dengan cukup baik. Dapat mengundang banyak penonton dan aku akan menulis ulang kontraknya jadi kita berada dalam ketentuan yang lebih baik dan dapat menguntungkan kita berdua. Bagaimana menurutmu?" Tanya Lee Jong-soo mengajak Kang Jin Hyuk bergabung di dalam perusahaannya kembali. Namun setelah mendengarkan ocehan-ocehan dari Lee Jong-soo pun membuat Kang Jin Hyuk menjadi murka. Ia pun berkata, "Hai, Lee Jong-soo, sekarang dunia sudah berubah." Dengan gerakan cepat dan tiba-tiba sundulan Kang Jin Hyuk mendarat dengan keras di hidung Lee Jong-soo seraya meneruskan kata-katanya tadi. "Jangan bicara padaku seperti itu padaku seolah-olah kau teman dekatku, dasar kau brengsek." Dan seketika itu juga darah segar pun bercucuran dari hidung dan mulutnya. Giginya pun beberapa ada yang tertanggalkan. Lee Jong-soo pun segera ambruk dengan menutupi dengan tangannya untuk menghentikan pendarahan yang mengucur dari hidung dan mulutnya, sedangkan Kang Jin Hyuk memandangnya dengan kepuasan yang sangat. Ia pun kembali dengan keadaan di sekitarnya dan ia pun tahu seharusnya sebentar lagi adalah waktunya item-item itu akan muncul di tempat yang telah ditentukan oleh sistem. Dan seketika itu terdengar suara air yang mendidih dari dalam air mancur yang berada di tengah-tengah ruangan mal itu. Pelahan demi pelahan buih-buih dalam air itu menjadi banyak dan semakin besar kekuatannya. Ternyata di balik air yang mendidih itu muncullah sebuah pohon yang sangat besar dari dalam air yang menghancurkan tempat penampungan air mancur tersebut. Pohon itu pun sangat besar dan rindang juga berkembang sangat cepat, dan orang-orang yang ada di sekelilingnya pun tercengang melihat apa yang terjadi di hadapannya sangat menakjubkan. Sementara Kang Jin Hyuk pun sekali lagi menebak dengan benar apa yang akan terjadi selanjutnya. Seraya ia berkata, "Itu benar-benar sama dengan apa yang ada di dalam game virtual Tower of Trial itu. Jadi ini sebenarnya mimpi atau nyata?" Tapi ingatanku terbukti, seketika itu juga pohon mangrove itu mengeluarkan buah-buahnya yang bulat dan berwarna merah menyala. Belum selesai dengan keterkagetan orang di sekitar pohon melihat pohon yang bertubuh besar dengan cepat, kini mereka dikagetkan lagi dengan pohon itu berbuah dan buah itu tidak banyak melainkan hanya ada 4 saja dan mereka pun tahu bahwa buah-buah itu bukanlah buah sembarangan melainkan sebuah item yang dapat meningkatkan kekuatan, kesehatan, keterampilan dan sihir. Seketika itu juga insting dari Kang Jin Hyuk pun berjalan dengan mengetahui bahwa buah-buah itu pasti item yang sangat bagus karena jumlahnya yang tidak banyak. Seluruh orang yang mengetahui dengan keadaan ini pun mulai bersiap-siap untuk segera memperebutkan buah yang sangat bagus itu, tanpa ada yang memberi aba-aba untuk memulai mengambil buah yang berada di pohon mangrove. Satu persatu orang yang ada di sekitar pohon tersebut mulai memanjat pohon itu secara brutal, saling memperebutkan buah-buahan itu dan ingin memiliki buah-buahan itu secara pribadi. Bentrokan fisik pun tidak dapat dihindari dalam memperebutkan item yang sangat berharga. Sementara itu setelah mendapatkan undulan dan menciderainya, ia tetap berusaha ingin Kang Jin Hyuk bergabung dalam perusahaannya seraya berkata, "Jika kau bekerja sama denganku dan membagi buah itu, kita berdua bisa mendapat keuntungan dan sekarang kita tidak akan mendapat satu buah pun." Dengan nada marahnya Lee Jong-soo pun mengingatkan Kang Jin Hyuk. Namun dengan santai Kang Jin Hyuk pun menanggapi perkataan dari Lee Jong-soo, "Kalau kau tidak tahu apa-apa sebaiknya kau diam saja, jangan banyak bicara. Sekarang bukanlah waktunya untuk membicarakan bisnis." Dengan tatapan yang serius memandang pohon mangrove yang sedang diperebutkan oleh banyak orang karena itemnya yang hanya ada 4 buah saja, ia pun ingin segera bergabung untuk memperebutkan item tersebut. Dengan mendapatkan item tersebut, Kang Jin Hyuk memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Dikarenakan terlalu seringnya bermain sampai tidak mengenal waktu dalam memainkan game virtual Tower of Trial, Kang Jin Hyuk pun sangat mengenal dengan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam sistem ini. Terima kasih teman-teman telah menikmati channel ini dan tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan untuk memencet tombol subscribe-nya, tombol like-nya, dan aktifkan juga lonceng untuk tidak terlewatkan episode baru dari Mendongeng 31. Terima kasih.